Fa ammat tauhidu, dan adapun tauhid, fahuwal aslu, fahuwa dan tauhid itu al aslu, dasar, fondasi. Tauhid itu fondasi. Tauhid itu adalah esensi dari keimanan, itu tauhid. Percuma orang beriman tapi tauhidnya rusak. Nah, bicara soal tauhid dalam konteks keagamaan kita, itulah fondasi. Agama dibangun dengan fondasi yang namanya tauhid. Tauhidnya kuat, syariatnya pasti keren. Fondasi kuat, Masjid As-Salam jadi keren kan? Fondasinya kuat. Ini juga kan sekarang model begini, besok fondasinya kuat melebar ke sono-sono kan? Amin, gitu. Kuat. Wal qaulu, dan pembahasan, ucapan artinya pembahasan, wal qaulu dan ucapan artinya pembahasan, fihi tentang at-tauhid yatulu, panjang. Jadi bicara tauhid memang panjang, masuknya ilmu kalam, ilmu tauhid. Makanya kesempatan ini tidak kita gunakan menjabarkan tentang tauhid secara panjang lebar. Wa huwa, dan tauhid itu min ilmil mukasyafati, termasuk ilmu mukasyafah. Mukasyafah itu ilmu membuka tabir, membuka tirai yang menutupi, itu namanya mukasyafah. Orang nggak punya basiro, gimana bisa menembus batas yang paling dalam yang ketutupan sama satir. Zikrullah itu bagian dari cara mukasyafah. Jangan dibilang orang habis zikir, dia ngomong begini, lah dia mau mukasyafah, sudah tembus. Karena basirohnya hidup. Jangan kaget dan heran kalau orang adakan, kita kemarin ngomong ziarah kubur ya. Ketika ziarah kubur, bayangkan orang banyak mendapatkan ilmu dari ulama, dari wali mastur, dari rijalul ghaib justru ketika ziarah kubur. Sekali ngaji ketemu di kuburan ilmunya banyak. Ada orang berkali-kali ngaji ke taklim ilmunya segitu-gitunya. Ya karena basirohnya nggak dibuka. Tapi kalau basiroh dibuka, mukasyafah. Nah, ternyata nyambung juga babnya nih. Nah, tauhid itu termasuk satu dari sekian instrumen fondasi untuk sampai pada ilmu mukasyafah. Mukasyafah itu bukan melihat yang nyata, tapi membuka tabir, tirai yang gaib. Kita kan semua percaya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Di antara rukun iman itu iman kepada yang gaib lah. Hal yang gaib itu enggak kelihatan secara zahir, tapi bisa dilihat. Nah, melihat yang gaib itulah mukasyafah. Makanya jangan heran ada kiai sepuh di pondok mana nih di Ciwayung, dia bisa tembus batas ketika mukasyafah. Karena makanya mukasyafah itu bukan dengan ini, tapi dengan basirah. Iya. Ulama-ulama kita hebat-hebat. Ini saya mau cerita. Syekh Nawawi Al-Bantani ketika suatu ketika melihat ada masjid kiblatnya salah, ditegurlah pengurus masjid, tuan anda masjidnya arah kiblatnya kurang lurus ke Ka'bah. Kata orang kampung itu, sudah Syekh, ini udah bener, ini warisan dari dulu, emang mungkin madepnya nih nggak bisa digeser-geser. Katanya udah. Pengen tahu ini udah bener menghadap ke Ka'bah, lurus ke Ka'bah atau belum? Sini bismillahirrahmanirrahim, dipegang dia. Coba kamu lihat arah Ka'bah di mana? Di belah sono. Tadinya kan masjidnya nggak ada sono ini, lurusannya. Begitu. Lah iya Ka'bahnya di sono. Iya, berarti kiblatnya ngadep ke sono, geserlah arah masjid. Itu kan mukasyafah. Ka'bah di mana, dia mah di mana. Kan tidak melihat pakai ini, tapi pakai mata Kalau ini mah masya Allah, saya tutupin begini aja udah nggak ngelihat, ya kan? Karena mata. Tapi kalau mata batin tutupin begini nggak ngaruh, ya kan? Itulah mukasyafah. Bisa melihat sesuatu yang mastur bil ghaib. Nah, tauhid itu kan bicara keesaan ke Allah, zat yang maha gaib. Maka dengan mukasyafat kita bisa menembus, melihat
kuasa Allah yang tak nampak zahir karena tauhidnya kuat. Nanti bisa dibuktikan dalam hal apa fi'linya atau tindakan praktek perilaku praktisnya. Walakin ba'dha ulumil mukasyafah. Walakin tetapi ba'dha sebagian ulumil mukasyafat, ilmu-ilmu mukasyafah itu ya ta'allaku terkait atau tergantung bil a'mali dengan amal-amal, dengan perbuatan-perbuatan, ya, biwasitatil ahwal dengan perantara ahwal. Jadi sifat perilaku batin, ahwal itu perilaku batin. Contoh perilaku batin itu apa? Jadi orang mandang yang dianggap perbuatan itu cuma anggota tubuh. Batin kita ini juga punya perbuatan, namanya a'malul qulub. Sehingga orang karena dipikir yang disebut tindakan perbuatan itu ya anggota tubuh, indera. Padahal dalam konsepsi syariat yang dimaksud perbuatan itu yang bisa dilakukan oleh anggota tubuh dan juga dilakukan oleh hati kita itu perbuatan. Riya itu perbuatan hati, sombong itu, ujub itu perbuatan hati, sifat. Nah, tapi yang melakukan kan hati. Iya. Makanya ada amrodul qulub, penyakit kulub. Nah bedanya cuman orang dipikir kalau penyakit tubuh, korengan di pipi langsung dioles ke dokter berapapun dibayar dari biayain. Tapi kan jarang kalau hatinya lagi korengan kemudian berobat hati kan jarang. Ya korengan karena riya, korengan karena suka ujub kan korengan juga itu namanya. Kok nggak pernah cepet dandanin gitu ya? Nyari dokter apa kayak gitu kan? Padahal kalau ke dokter hati murah meriah itu. Wong resepnya Al-Fatihah sama air putih. Pulang ya nanti ingat Allah, eling Allah, baca Al-Fatihah 3 kali, mudah-mudahan hatinya tenang. Lah kan gratis itu. Datang kemari ke Sawung 2:30 pagi lagi orang lagi tidur didatengin mau berobat hati. Lah kalau ke dokter pugu 3 pil berapa itu? Sehari 3 konsultasinya 10.000. Ya Allah, kemari mah kita biwasitatil ahwal. Perantaranya apa? Perilaku orang untuk bisa mukasyafah itu dengan tindakan perbuatan tetapi terkaitnya dengan ahwal, perilaku batin. Contoh gini, orang yang sombong nggak bakal mukasyafah. Silakan cari rumusnya. Orang yang degik, apa degik bahasa sini? Iri hati ya, gitu itu kan. Degik itu kan bahasa paling tinggi itu, menggambarkan paripurna itu. Iya, orang yang degik orang bakalannya dia punya mukasyafah. Silakan dicek rumusnya. So, saudaranya julid, ketemu di mana dia dulu. Hati yang bening, yang bersih, itu yang makanya tauhid ini kan orang bertauhid kan nggak mungkin sombong. Maksudnya nggak mungkin ujug, tauhidnya kuat. Pantes kalau dia mukasyafah. Gitu. Potongan kita sebelah HP baru aja lomannya rada-rada. Yang mukasyafahnya dilihat tetangga beli apa begitu, bukan mukasyafah yang hakikat. Mukasyafah. Wala yusamma, ya. Wala yusamma dan tidak disebut ilmal muamalati sebagai ilmu muamalah, ya, illa bihi kecuali dengan ahwal atau dengan ilmu mukasyafah ini. Jadi artinya dengan tauhid. Nah, muamalah itu juga begini. Kan kita kalau ingat bahasa ini gini, tinjauan muamalah tasawuf itu beda dengan muamalah fikih. Kalau muamalah fikih itu ya jual beli, gade menggade, utang piutang, itu muamalah dalam urusan fikih. Tapi muamalah dalam urusan tasawuf itu muamalah urusan akhlak, urusan hati, urusan batin, itu namanya muamalah. Makanya kalau bilang muamalah dalam tasawuf itu bagaimana muamalah akhlak kita pada manusia dan akhlak kita kepada Allah. Kalau akhlak kita kepada Allah kuncinya tauhid. Gak mungkin manusia punya hubungan baik dengan Allah kalau tauhidnya gak baik, gak bener. Iya. Makanya ilmu tauhid itu disebut ilmu muamalah karena ilmu muamalah kepada Allah. Jadi muamalah itu ada 3. Muamalatul makhluk ma'al khaliq,
Jadi muamalah kita makhluk kepada Allah, ada al-muamalah bainal makhluqin, muamalah antar sama makhluk, maksudnya manusia sama manusia. Ada muamalah manusia ma'al kaun, dengan alam ini. Bagaimana kita memperlakukan binatang, tumbuh-tumbuhan, alam semesta, sungai, gunung, kan kita perlakukan. Mentang-mentang pengusaha tebang bagus, hutan bagus-bagus digundul-gundulin itu kan ya. Ya kebanjiran gara-gara si gundul-gundul ini yang nebangin hutan. Ya kan? Faidan, maka dengan demikian, kesimpulannya, lana ta'arradu, tidaklah kita menghadapi atau memadukan lil illa, kecuali lil qadri, kepada kadar alladzi, yang mana yata'allaku, terkait apa itu kadar, bi ilmil muamalah, dengan ilmu al muamalah. Jadi kita tidak akan pernah mendapatkan kadar apa-apa. Kadar ini kaitannya adalah kadar dari timbal balik yang kita dapat, porsinya. Tidak, jadi yang kita dapat itu tidaklah kita dapati kecuali dengan kadar yang kaitannya dengan ilmu muamalah. Jadi seberapa besar, seberapa sanggup kita mengimplementasikan, menerapkan ilmu muamalah sesuai dengan standar aturan syariat. Wa illa, dan jika tidak, atau dengan kata lain, fatauhidu, maka tauhid, huwa ya tauhid, al-bahrul khidamu, adalah lautan yang luas, alladzi, yang mana la sahila, tidak ada pantainya, lahu, bagi lautan luas. Tauhid itu laksana pantai tak bertepi. Seluas-luasnya samudra Hindia, samudra Atlantik, masih ada tepiannya kan. Tapi tauhid pantai luas yang tak bertepi, tak terukur dan tak terhingga. Nah, orang yang memasuki samudra tauhid dan benar menyeberangi samudra tauhid itu benar, maka dia akan mendapati muamalah demi muamalah pada jalur yang dikehendaki Allah. Termasuk tadi zuhud itu bagian dari lelakon kita mengarungi bahtera tauhid, samudra tauhid yang begitu luas, diuji betul kita. Fanaqulu, maka kita mengatakan, nah ini bahasa kita manusia ya, fanaqulu, dan kita berkata, berucap, at-tauhidu, adapun tauhid, menurut pensyarah ini ya, dalam perspektif syarah ini, at-tauhidu, adapun tauhid itu arba'u maratiba, ada 4 tingkatan. Ya. Jadi tauhid itu punya makom atau tingkatan. Tinggal nanti kita di bagian tingkatan mana, masih dasar atau sudah menengah atau yang sudah luhur tinggi. 4 tingkatan tauhid ini, wahwa, dan adapun tauhid itu 4 tingkatan tadi itu yang qasimu, terbagi. Nah, 4 ini pembagiannya kemana? Yang pertama ila lubbin, pada lub, inti sari. Lub itu inti tauhid ya, inti tauhid. 1. Wa ila lubbil lubbi. Yang kedua intinya inti, apa namanya? Jadi kalau di dalam ilmu kimia itu, ilmu fisika itu ada partikel, intinya partikel namanya atom. Kalau ilmu fisika, saya ingat saya dulu, kan saya dulu pernah sekolah juga. Ya, partikel itu unsur terkecil dari sebuah benda, itu partikel. Tetapi nanti intinya partikel namanya atom, makanya nggak kelihatan. Inti tauhid, nanti ada intinya inti tauhid yang kedua. Jadi ternyata inti tauhid itu bagian. Wa ila qishrin, yang kedua, ini yang pertama ini ada 2, kan ada 4. Inti dan intinya inti.
di bagian dalam. Nah nanti bagian luar ila qishrin, yang ketiga qishrin, kulit. Wa ila qishri al qishri, kulitnya kulit. Bingung kita, kulit ada kulitnya kulit. Nah, jadi 4 bagian ini, 2 menggambarkan bagian dalam, 2 menggambarkan bagian luar. Karena tauhid itu juga ada unsurnya yang nampak di luar, tapi ada tauhid yang unsurnya di dalam yang tak nampak kecuali oleh Allah. Wal numatsil, dan mari kita mengambil contoh. Dalika, yang demikian itu takriban, kira-kira atau takriban untuk mendekatkan, ilal afhami, pada pemahaman. Nah ini gimana cara memahami tadi sih, kulit dan kulit, inti dan inti itu. Ilal afhami, pada pemahaman-pemahaman ad-dha'ifa, yang masih lemah. Bil jauzi, dengan kelapa. Nah, contohnya kelapa. Kelapa. Wal lauzi, dan kacang. Jadi sejenis kacang-kacangan. Fi kisrotihi, di dalam atau terkait dengan kulitnya. Al-ulya, yang luar, kulit luar ya. Kulit itu yang luar. Fa inna lahu kishraini, maka bagi kelapa ini lahu kishraini, ada 2 kulit. Ya kelapa kan ada 2 kulit kan. Kulit luar yang kemudian bisa kita jadi sabut, dalamnya lagi yang kalau batok. Jadi itu punya kulit 2. Walahu lubbun, dan bagi juz ini lubbun, inti atau isi. Nah, kelapa kan ada isinya kan, yang putih-putih itu kan isi kelapa itu ya. Walil lubbi, dan di dalam isinya kelapa yang putih itu juga ada isinya. Apa itu? Duhnun, minyak. Emang kelapa waktu diambil kan kelihatan minyaknya, tapi diproses kan keluar minyak. Keluarnya kan dari kelapanya kan, bukan dari kulitnya. Nah, isi itulah minyak kelapa itu, yang dia hanya kelihatan kalau sudah disarikan dengan proses. Wahuwa, dan itulah lubul lubi, isinya isi atau intinya inti. Nah, iman itu juga gitu, makanya iman itu adanya di dalam hati. Di dalam hati itu ada iman, di balik iman itu nanti ada isinya, isi iman. Tauhid itu di dalamnya tauhid, makanya iman nanti tauhid, di balik tauhid itu ada isinya atau intinya inti tauhid. Nah, sekarang kita lihat penjelasan dari syarah Ratib ini. Fal martabatul ula, dan tingkatan yang pertama minat tauhid, dari tauhid. Nah, tingkatan pertama itu tingkatan paling dasar. Minat tauhid apa? Ayyakula, untuk mengucapkan, siapa al-insanu, manusia, bil lisani, dengan lisannya, dengan mulutnya. Apa yang diucapkan? La ilaha illallah. Itu tingkatan pertama orang bertauhid, ngucapin la ilaha illallah. Gampang apa gampang? Gampang, maka kelas pertama semua orang bisa. Jangan kena aki-aki, bocah kecil juga bisa. Karena tingkatan pertama mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tetapi apa penjelasannya? Wa qalbu, sedangkan hatinya ghafil, lalai, anhu, terhadap kalimat tauhid. Ngucap mengucap, ngerti mah kagak. Ngucap mengucap, praktekin mah kagak. Makanya ngucapin gampang, jiwanya lalai, itulah tingkatan pertama. Lah ini karena tingkat pertama itu, inilah yang terjadi di kebanyakan orang. Karena tauhid itu laksana piramida. Pada yang paling bawah panjang nih, makin ke atas makin kecil, makin habis. Ya, tauhid juga begitu. Pada level yang paling banyak level bisa ngucap, semua orang bisa ngucapin la ilaha illallah. Ngerti kagak ngerti bisa mah bisa. Nah, okay.
Au mungkirun, atau mengingkari lahu terhadap makna tauhid. Jadi yang kedua, tingkatan pertama itu ukurannya adalah bisa ngucapin la ilaha illallah walaupun hatinya lalai. Atau bahkan ada juga orang yang berucap tauhid tetapi mungkirun, mengingkari ketauhidan. Caranya mengingkari ketauhidan ya kan banyak. Orang aku beriman berislam tapi nganggap sholat nggak wajib, itu kan mengingkari tauhid. Maka ini walaupun dia berla ilaha illallah, jatuh hukumnya malah bukan ahlu tauhid, jadi kafir zindik. Nah, au mungkirun lahu, atau mengingkari tauhid, katauhidil munafiqin, seperti tauhidnya orang-orang munafik. Apa yang diucapkan tak sama dengan apa yang di batin, lain di mulut, lain di hati. Makanya tauhid itu ketika terucap di sini pasti ada kaitannya dengan hati. Maka nanti yang kemarin saya katakan, unsur kedua atau aspek rukun kedua dari tauhid, at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisani wal amalu bil arkani bil jawari. Itu saja ya, wallahu a'lam bishawab. Ya Rasul